Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, program studi Pendidikan Agama Islam. Jadi maksud tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu selaku guru, guru kelas nih, berarti guru kelas tematik eh, untuk memenuhi tugas kami mata kuliah pembelajaran tematik. Perkenalkan, nama saya Arum Karisma, saya dipanggil Arum. Saya Deta Widya Ningrum, biasanya dipanggil Deta. Saya Aisyah Nuranisar, biasanya dipanggil Aisyah. Langsung ini? Iya, langsung. Iya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Luciana Ambarian Sari, biasa dipanggil Bu Lucy. Saya mengajar di kelas 5. Langsung saja. Iya, langsung saja pertanyaannya Ibu. Sudah berapa tahun pelajaran tematik diterapkan di SD ini, Bu? Pembelajaran tematik sudah diterapkan di SD ini itu sudah 6 tahun, mulai dari tahun 2016. Oh, gitu. Ada berapa guru tematik yang di sekolah ini? Ada 6 guru, ada 6 guru kelas. Di setiap kelas ada satu guru. Ya. Terus, apakah guru yang mengajar pelajaran tematik di sekolah ini sudah memenuhi standar kompetensi guru seperti kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional? Semuanya sudah, Bu. Sudah. Ya. Mbak atau Bu? Mbak, alhamdulillah. Lanjut, bagaimana peran guru dalam pembelajaran tematik ini? Peran guru dalam pembelajaran tematik itu guru sebagai pembimbing, juga mengarahkan dan juga mendidik peserta didik dalam proses pembelajaran. Berarti ini lebih yang aktif lebih ke siswa atau Lebih ke siswa. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. lalu bagaimana cara guru itu menyusun RPP pembelajaran? Dalam pembuatan RPP itu pertama kali kita harus mengkaji silabus. Kemudian nanti kita mengkaji buku guru, kemudian mengkaji buku siswa, dan memperhatikan kompetensi yang akan dicapai. Kemudian memperhatikan prinsip dalam penyusunan RPP. Baru disusun setelah itu. Ya, nanti kan ada step-stepnya gitu kan Mbak. Iya, baru disusun. Lalu bagaimana cara memilih sumber belajar dan juga media yang digunakan dalam pembelajaran tematik? Kalau untuk memilih sumber belajar itu kita sesuaikan dengan materinya ya, dan kita harus memenuhi 3 prinsip, yaitu ada prinsip ekonomis, itu media itu tidak harus mahal seperti itu. Kemudian ada prinsip praktis dan sederhana, media itu mudah digunakan seperti itu. Kemudian prinsip yang terakhir itu prinsip mudah diperoleh. Jadi media itu yang gampang diperoleh, tidak harus yang mahal, susah seperti itu. Kalau sumber belajarnya dari mana aja? Sumber belajar kita bisa dari mana-mana, bisa dari lingkungan, bisa dari video, buku. Lalu apakah sarana dan prasarananya sudah memadai dalam pelaksanaan pembelajaran tematik? Untuk sarana dan prasarana itu sebagian ada yang belum ya, seperti media mungkin ada beberapa pembelajaran itu yang medianya belum lengkap, seperti itu. Lanjut. Metode dan strategi apa yang biasa Ibu gunakan dalam melaksanakan pembelajaran tematik? Untuk metode dan strategi itu nanti juga kita sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Kebanyakan kami menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Tapi juga nanti untuk materi tertentu itu ada kita sisipkan permainan-permainan seperti itu, biar siswa tidak Bosan tidak bosan ketika pembelajaran.
Kendala apa saja yang kerap terjadi dalam pembelajaran tematik? Apa ya? Nah itu tadi media. Nah kita dalam media itu belum lengkap, jadi mungkin guru ada yang kesusahan dalam menyampaikan materi karena medianya yang kurang lengkap. Bagaimana cara kendala yang terjadi tersebut? Cara mengatasinya. Cara Oh ya, mengatasinya cara gitu, mengatasinya ya. Kita usahakan untuk mengadakan itu ya, medianya itu. Bagaimana caranya? Nanti bisa kita bikin sendiri, atau bisa beli, atau bisa memanfaatkan apa Mbak? TIK ya? Iya. Iya. Nah, seperti itu. Dalam pembelajaran tematik, teknik penilaiannya seperti apa, Bu? Oh, kalau di tematik itu ada 3 penilaian. Itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kalau untuk penilaian sikapnya tuh seperti apa, Bu? Kalau Biasanya sikap saat itu, pembelajaran atau saat apa? ya bisa kita lakukan di saat pembelajaran. Kalau pengetahuan, Pengetahuan biasanya dilakukan itu ya, di akhir. tes sebenarnya di akhir Iya. pembelajaran. Kayak ujian gitu. Iya, di akhir tema biasanya. Oh, di akhir tema. Setiap tema berarti. Kalau yang keterampilan, Keterampilan itu ya ketika proses pembelajaran berlangsung. Nanti ada lembar observasi, sikap, keterampilan. Kalau untuk pengetahuan nanti ada lembar evaluasi soal seperti itu. Kemudian setelah melakukan penilaian, lalu bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap nilai-nilai tersebut, Bu? Ya, evaluasinya tadi ya Mbak, kita melakukan penilaian itu menggunakan lembar instrumen yang sudah Oh, kita iya. buat. Kemudian nanti kalau kita sudah menyelesaikan penilaian, nanti dimasukkan ke Lembar instrumen yang itu. iya dalam nilai itu loh, nanti dimasukkan ke rapotnya, Oh, ya iya. dijadikan satu nanti. Apakah murid mampu mengikuti pembelajaran tematik yang disampaikan oleh ibu dengan baik atau bagaimana respon siswa selama pembelajaran? Alhamdulillah sudah. responnya Berarti- seperti apa, Bu? Hmm? Respon siswa seperti apa? Ya aktif mengikuti pembelajaran. Terus bagaimana cara ibu memotivasi siswa dalam pembelajaran tematik? Untuk motivasi kita setiap pembelajaran itu penting ya, motivasi bisa kita lakukan ketika awal masuk pembelajaran, ketika selama proses, dan juga di akhir nanti juga kita berikan motivasi lagi biar anak tuh tetap bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Motivasinya biasanya bentuk apa, Bu? Apa ya, kalau kelas bawah biasanya tepuk-tepuk atau apa seperti itu ya, ice breaking kayak gitu. Kalau kelas atas, nah kita beri apa ya, masukan-masukan, Oh, iya. motivasi Iya. seperti itu. Biasanya video yang apa gitu ada? Nah bisa seperti itu, di motivasi banyak ya macam-macamnya. Iya. Tergantung nanti kita mau yang seperti apa kayak gitu. Kalau saya di kelas atas, motivasinya ya dengan apa, memberikan cerita kisah-kisah, nah, kisah-kisah para sahabat Nabi atau kisah-kisah orang sukses seperti itu motivasi belajar. Jadikan pembelajaran tematik ini pembelajaran yang mengaitkan antara materi satu dengan materi yang lain, yang mana nantinya akan dikemas menjadi satu kesatuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana ibu mengintegrasikan materi-materi tersebut? Cara untuk mengintegrasikannya, contohnya ini berarti contohnya itu misal kita mengajarkan materi bahasa Indonesia dengan IPA. Kalau di tematik itu kan apa ya, saling nyambung gitu ya. Materi bahasa Indonesia misal materinya mencari ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, di situ ternyata bacaannya tuh materinya IPA. Nah, seperti itu. Jadi nyambung. Kita habis ya berkaitan.
Spesiali di pokok nanti ternyata dalam pembelajaran IPA itu materinya ada di teks tadi. Untuk manfaat dari pembelajaran tematik sendiri itu apa aja nih? Manfaat pembelajaran tematik itu nanti siswa mudah memusatkan perhatian pembelajaran ya pada satu tema tertentu. Kemudian siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dalam satu tema. Kemudian pemahaman materi itu yang dipelajari siswa itu lebih berkesan dan mendalam. Karena berkaitan antara satu dan lain. Lalu kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik ini apa? Kalau kelebihannya banyak ya, kelebihannya salah satunya itu pembelajaran yang menyenangkan karena kan kita bisa memakai metode yang bermacam-macam dan bervariasi. Kemudian pembelajarannya lebih bermakna untuk siswa. Setelah itu pembelajaran tematik juga bisa menumbuhkan keterampilan sosial, keterampilan cara berkomunikasi, toleransi, dan nilai-nilai sosial yang lainnya. Untuk kekurangannya mungkin masih banyak, bukan banyak sih, masih ada guru yang belum bisa mengintegrasikan materi yang mau diajarkan tadi. Maksudnya mengintegrasikan tadi, menyatukan seperti itu ya Mbak. Iya. Biar materi itu saling berkesinambungan. Nah, itu masih ada guru yang kesusahan. Kemudian guru dituntut untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Karena kan kita harus paham semua materi, metode yang digunakan, terus penilaiannya seperti apa, seperti itu. Kalau Ibu sendiri masih merasa kesulitan nggak dalam pengintegrasian setiap materi tema itu? Kalau saya tergantung materinya Mbak. Misal ada yang susah ya nanti diajarkan itu per mapel saja seperti itu. Oh gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dan juga waktunya. Kami sangat terbantu dengan jawaban yang Ibu berikan tadi. Ya, baik. Ya. Kami mohon maaf dan juga berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.